Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja Jayasingawarman ketika memimpin pelarian keluarga kerajaan dan berhasil meloloskan diri dari musuh yang terus-menerus menyerang Kerajaan Salakanagara. Di pengasingan tahun 358 Masehi, Jayasingawarman mendirikan kerajaan baru di tepi Sungai Citarum, di Kabupaten Lebak, Banten, dan diberi nama Tarumanegara. Nama Tarumanegara diambil dari tanaman yang bernama tarum, yaitu tanaman yang dipakai untuk ramuan pewarna benang tenunan dan pengawet kain yang banyak sekali terdapat di tempat ini. Tanaman tarum tumbuh di sekitar Sungai Citarum. Selain itu, pengawet kain. Tanaman ini merupakan komoditas ekspor dan merupakan devisa pemasukan terbesar bagi Kerajaan Tarumanegara. Raja Jayasingawarman berkuasa dari tahun 358 hingga 382 Masehi. Setelah raja mencapai usia lanjut, raja mengundurkan diri untuk menjalani kehidupan kepanditaan. Sebagai partapa, Jayasingawarman bergelar Raja Resi. Nama dan gelar raja menjadi Maharesi Rajadiraja Guru Jayasingawarman. Kerajaan Tarumanegara banyak meninggalkan prasasti. Sayangnya tidak satu pun yang memakai angka tahun. Untuk memastikan kapan Tarumanegara berdiri, terpaksa para ahli berusaha mencari sumber lain. Dan usahanya tidak sia-sia. Setelahnya ke Cina untuk mempelajari hubungan Cina dengan Indonesia di masa lampau, mereka menemukan naskah-naskah hubungan kerajaan Indonesia dengan kerajaan Cina, menyebutnya Tolomo. Menurut catatan tersebut, Kerajaan Tolomo mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 528 Masehi, 538 Masehi, 665 Masehi, 666 Masehi, sehingga dapat disimpulkan Tarumanegara berdiri sejak sekitar abad ke-5 dan ke-6. Letak dan wilayah Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat. Pusatnya belum dapat dipastikan, namun para ahli menduga pusatnya adalah Kali Candrabaga atau Kali Bekasi, kira-kira antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Adapun wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara berdasarkan dari temuan tempat prasasti meliputi pesisir Jakarta hingga pedalaman di kaki Gunung Gede. Hal ini karena prasasti Ciauron atau prasasti Ciaruteon ditemukan di daerah Cimpea, Bogor. Kemudian prasasti kebun kopi yang ditemukan di daerah Kampung Hilir, Kecamatan Cibung Bulang. Dan prasasti kebun jambu ditemukan di dekat Sungai Cisadane di Bukit Koleangka 30 km sebelah barat Bogor. Diduga prasasti itu merupakan prasasti penaklukan suatu wilayah. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa Raja Purnawarman merupakan raja yang disegani oleh musuh-musuhnya. Lalu prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Pada prasasti Tugu yang dikatakan bahwa pembuatan prasasti itu untuk para Brahmana yang telah membuat terusan pada Kali Candrabaga, yaitu Kali Gomati. Sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah ditemukannya prasasti Tugu merupakan daerah para Brahmana. Para Brahmana Kerajaan Tarumanegara tinggal di daerah pesisir pantai dan dapat dikatakan mereka datang ke Nusantara dengan para pedagang India. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, kehidupan politik. Berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti, diketahui bahwa raja yang pernah memerintah di Tarumanegara hanyalah Raja Purnawarman. Raja ini yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyatakan bahwa Raja Purnawarman telah memerintahkan untuk menggali sebuah kali. Oleh karena itu, rakyat hidup makmur dalam suasana aman dan tentram. 2. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. 3. Kehidupan ekonomi. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat, karena dapat dipergunakan sebagai sarana pencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar, juga dengan daerah-daerah di sekitarnya. Akibatnya, kehidupan perekonomian masyarakat bisa berjalan teratur. Yang keempat, kehidupan budaya. Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Sehingga, sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Yang terakhir, kepercayaan. Kepercayaan yang dianut warga di dalam Kerajaan Tarumanegara yaitu Hindu, tepatnya Hinduisme. Sedangkan agama yang dianut warga di luar kerajaan ada beberapa, yaitu sebagian besar menganut Hindu dan sebagian kecil beragama Buddha, serta ada juga yang menganut animisme. Kerajaan Tarumanegara hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang raja. Berikut raja-raja Kerajaan Tarumanegara beserta masa pemerintahannya. 1. Jaya Singawarman tahun 358 sampai 382 Masehi. 2. Dharmayawarman tahun 382 sampai 395 Masehi. 3. Purnawarman tahun 395 sampai 434 Masehi. 4. Wisnuwarman tahun 434 sampai 455 Masehi. 5. Indrawarman tahun 455 sampai 515 Masehi. 6. Candrawarman tahun 515 sampai 535 Masehi. 7. Suryawarman tahun 535 sampai 561 Masehi. 8. Kertawarman tahun 561 sampai 628 Masehi. 9. Sudawarman tahun 628 sampai 639 Masehi. 10. Hariwangsawarman tahun 639 sampai 640 Masehi. 11. Nagajayawarman tahun 640 sampai 666 Masehi. 12. Linggawarman tahun 666 sampai 669 Masehi. Oke, selanjutnya kita akan membahas prasasti-prasasti Kerajaan Tarumanegara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ada 7. Yang pertama, Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun atau Prasasti Ciampea ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, dekat muara sungai Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta yang terdiri dari 4 baris disusun ke dalam bentuk soka dengan metrum anustup. Di samping itu terdapat lukisan semacam laba-laba serta sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Gambar telapak kaki pada Prasasti Ciaruteun mempunyai 2 arti, yaitu yang pertama, cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tersebut, tempat ditemukannya prasasti tersebut. Yang kedua, cap telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi seseorang, biasanya penguasa sekaligus penghormatan sebagai dewa.
Hal ini berarti menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Kedua, Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangka ditemukan di Bukit Koleangka di perkebunan jambu sekitar 30 km setelah barat Bogor. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa, serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Mulawarman. Yang ketiga, Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu Raja Tunggangan Dewa Wisnu. Yang keempat, Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan di Bogor, tertulis dalam aksara Ikal yang belum dapat dibaca. Di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki. Yang kelima, Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Leuwiliang, juga tertulis dalam aksara Ikal yang belum dapat dibaca. Yang keenam, Prasasti Cidanghiang. Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Padenglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947 Masehi dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta. Isi prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Prasasti yang terakhir atau yang ketujuh yaitu Prasasti Tugu. Prasasti Tugu sekarang ini dimuseumkan di Museum Nasional. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang melingkar dan isinya paling panjang dibanding dengan prasasti Tarumanegara yang lain, sehingga ada beberapa hal yang dapat diketahui dari prasasti tersebut. Hal-hal yang dapat diketahui dari Prasasti Tugu adalah Prasasti Tugu menyebutkan nama 2 buah sungai yang terkenal di Punjab, yaitu Sungai Candrabagah dan Gomati. Dengan adanya keterangan 2 buah sungai tersebut, menimbulkan tafsiran dari para sarjana, salah satunya menurut Purbajaraka. Sehingga secara etimologi, ilmu yang mempelajari tentang istilah Sungai Candrabaga diartikan sebagai Kali Bekasi. Prasasti Tugu juga menyebutkan anasir penanggalan, walaupun tidak lengkap dengan angka tahunnya yang disebutkan adalah bulan Palguna dan Caitra yang diduga sama dengan bulan Februari dan April. Prasasti Tugu yang menyebutkan dilaksanakannya upacara selamatan oleh Brahmana disertai dengan 1000 ekor sapi yang dihadiahkan raja. Sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber dari luar negeri yang berasal dari berita Tiongkok antara lain Berita Faxian tahun 414 Masehi, Berita Dinasti Sui tahun 528 dan 535 Masehi, Berita Dinasti Tang tahun 666 dan 669 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setelah abad ke-7, berita mengenai kerajaan ini tidak pernah terdengar lagi, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara ada yang mengaitkan dengan serangan Kerajaan Sriwijaya ke Jawa yang tercantum dalam Prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan 2 pantun sebelum mengakhiri presentasi ini.
Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Pak Faiz menjahit kopiah. Kopiah dijahit belu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on top, teman-teman.